Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pembelajaran kimia, bab termokimia kali ini, Ibu masih tetap melanjutkan tentang termokimia bagian 2, yaitu tentang jenis-jenis delta H reaksi. Jenis-jenis delta H reaksi. Jenis-jenis delta H reaksi pada dasarnya namanya sesuai dengan peristiwa reaksi yang berlangsung. Jadi, andai misalnya reaksinya pembentukan, berarti delta H-nya adalah delta H reaksi pembentukan. Andai reaksinya penguraian, delta H-nya disebut delta H reaksi penguraian, diberi simbol delta HD. Andai delta H reaksinya pembakaran, diberi simbol delta HC. Dan andai delta H reaksinya atau peristiwa reaksinya adalah peristiwa reaksi neutralisasi, diberi simbol delta HN. Delta HF, delta HD, delta HC, dan delta HN ini khusus masing-masing berlaku untuk per 1 mol. Jadi kalau delta HF berarti pembentukannya 1 mol, delta HD berarti penguraian zatnya 1 mol, delta HC zat yang dibakar 1 mol, dan delta HN berarti zat yang dinetralisasi juga 1 mol. Jadi ini satuannya satuan kalori per mol. Oke, lanjut penjelasannya. Nah, delta HF, perubahan entalpi pembentukan. Ada kata standarnya ya. Delta HF, delta H pembentukan standar, ini pakai 0 di atasnya, adalah entalpi pada peristiwa pembentuk 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Jadi, entalpi pembentukan standar adalah perubahan entalpi untuk membentuk 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada kondisi standar, yaitu kondisi STP. Ya. Contoh, H2 bereaksi dengan setengah O2 membentuk H2O. Delta H-nya adalah min 286 kJ per mol. Ya. Jadi delta H ini adalah delta H pada peristiwa pembentukan H2O dari unsur-unsurnya. Ini unsurnya ada H2, ada O2. Kita menemukan H2 dan O2 itu selalu dalam berdua-berdua. Tidak mungkin H saja atau O saja. Ya. Nah, ini H2 setengah O2 untuk H2O, delta H-nya min 286 kJ per mol. Nah, ini namanya delta H reaksi. Delta H yang menyertai suatu reaksi. Karena kebetulan reaksinya adalah reaksi pembentukan H2O dan jumlahnya 1 mol. Jadi delta H ini sama dengan delta HF dari H2O. Ya, jadi ini. Ya. Tapi kalau misal reaksi ini diganti nih koefisiennya, dikalikan 2. Ya, ini kali 2, jadi 2H2. Kemudian setengahnya jadi O2 1, ininya 2H2O, berarti delta H reaksinya juga 2 kalinya. Jadi ini kali 2. 2 kali min 286 kJ. Jangan pakai per mol. Kenapa? Karena H2O yang dibentuk bukan 1 mol, tapi 2 mol. Lihat koefisiennya. Ya, jadi delta H ini sama dengan 2 kali delta HF H2O. 2 kali delta H ini. Ini delta H reaksi. Ya. Contoh lain. Ini C bereaksi dengan O2 membentuk CO2. Delta H-nya min 393 kJ per mol. Ini satuannya kilojoule per mol. Ya. Ini adalah delta H untuk reaksi pembentukan CO2 sebanyak berapa? Sebanyak 1 mol. Nah, delta H ini sama dengan delta HFCO2. Ya, demikian pula untuk contoh yang ini. KMNO4.
terbentuk dari, harus dari unsur-unsurnya nih. Ada K, ada Mn, ada O2. Ya, disetarakan, ini 1, delta H-nya ini. Ini delta H reaksi. Delta H reaksinya ini sama dengan delta H pembentukan dari KMnO4. Oke, ya. Ya, jadi kalau delta HF ini untuk 1 mol. 1 mol, 1. Ini 2 mol, bukan delta HF, tapi 2 kali delta HF. Makanya satuannya nggak pakai kilojoule per mol. Ya, oke. Nah, di sini ada standar. Standar itu berarti disertai wujudnya biasanya, kondisinya. Pada keadaan standar, H2 kan gas, O2 gas, air liquid gitu ya. Karbon ini padat, O2 gas, CO2 gas. Kalium padat, Mn padat, O2 gas, ini KMnO4 padat. Jadi standar ini wujudnya pada kondisi STP. Ya. Oke, ini standar ya. Oke, lanjut. Delta H penguraian. Nah, delta H penguraian diberi simbol delta HD. Berasal dari decomposition, penguraian. Delta HD adalah ya, entalpi penguraian adalah kebalikan pembentukan, yaitu delta H pada peristiwa terurainya 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur pembentuknya. Jadi misal ini H2O terurai menjadi H2 dan setengah O2. Delta H-nya positif 286 kilojoule per mol. Nah, ini adalah delta H reaksi. Delta H reaksi siapa? Penguraian H2O menjadi unsur-unsur pembentuknya. Karena H2O-nya yang dibentuk 1 mol, yang diurai 1 mol, maaf, maka delta H reaksi ini sama dengan delta H D dari H2O. Delta H decomposition dari H2O. Oke, ya. Lanjut. Nah, perubahan entalpi pembakaran. Perubahan entalpi pembakaran adalah perubahan ketika 1 mol zat dibakar dengan menggunakan oksigen pada kondisi standar, lagi-lagi ya, karena ada kata standarnya. Jadi pembakaran ini pada dasarnya adalah bereaksinya suatu zat dengan oksigen. Jadi perubahan entalpi pembakaran standar adalah perubahan entalpi pada peristiwa terbakarnya 1 mol zat atau pada peristiwa bereaksinya 1 mol zat dengan oksigen. Contoh, C2H4 bereaksi dengan O2 membentuk CO2 dan H2O. Nih, disetarakan, ini setengah, 3/2 ya. Sehingga O-nya 3 buah, H-nya 2 di sini. Ya, C-nya 1. Nah, ini delta H reaksinya adalah min 705,5 kilojoule. Bagaimana Ibu kalau ininya dikalikan 2? Kalikan 2. Kalau dikalikan 2, ya delta H reaksinya juga 2 kali. Ya. Kalau kita masak daging 1 kilo, misalnya, habis 1 liter gas, kalau 2 kilo, 2 liter. 3 kilo, 3 liter, dan seterusnya kan. Itu namanya delta H reaksi. Jadi kalau dia kali 2, ini kali 2. Ya. Nah, kalau begitu mana yang termasuk delta H pembakaran si C2H4-nya? Delta H pembakaran C2H4, yaitu yang C2H4-nya 1 mol, jadi yang ini. Ya. Jadi delta H yang ini, yang Ibu warna hijau, yang 2 kali min 705,5 kilojoule, ini adalah delta H dari pembakaran C2H6. Jadi delta HC C2H6. Kalau ini namanya delta H pembakaran setengah mol C2H4. Ya, setengah mol. Jangan diberi simbol delta HC. Pakai kalimat. Ini adalah delta H reaksi pembakaran. Pakai kalimat. Setengah mol C2H4. Kalau ini boleh. Ini adalah delta H pembakaran 1 mol C2H4. Atau delta HC
C2H4 boleh. Jadi simbol C ini untuk per setiap 1 mol. Oke, lanjut. Yang berikutnya, perubahan entalpi netralisasi. Ada dua, perubahan netralisasi asam, perubahan netralisasi basa. Jadi, perubahan netralisasi asam adalah delta H pada peristiwa bereaksinya 1 mol asam oleh basa. Basanya berapa saja terserah, asamnya 1 mol berarti netralisasi asam. Yang berikutnya, perubahan netralisasi basa atau delta H netralisasi basa, yaitu perubahan entalpi pada peristiwa bereaksinya 1 mol basa. Jadi 1 mol basa oleh asam. Asamnya berapa saja terserah. Mau 1 mol, mau 2 mol, mau setengah mol, terserah. Yang penting basanya 1 mol berarti netralisasi basa. Asamnya yang 1 mol berarti netralisasi asam. Contoh, ini beri simbol delta HN ya. Ya, ini NaOH, ini adalah basa, HCl asam, membentuk NaCl dan H2O. Ini adalah delta H reaksinya. Reaksi ini adalah reaksi penetralan atau netralisasi. Basa dengan asam menjadi garam dan air. Jadi delta H ini sekaligus dia adalah delta H netralisasi asam, karena asamnya 1 mol oleh basa, terserah basanya berapa. Atau ini pun sama dengan delta H netralisasi asam. Karena asamnya yang 1 mol, basanya 1 mol. Ya. Jadi kalau netralisasi basa, basanya harus 1 mol, asamnya berapa saja. Kalau netralisasi asam, asamnya 1 mol, basanya berapa saja. Mau lebih besar, lebih kecil boleh. Ya. Sekali lagi, yang pakai simbol delta HN, delta HC, delta HF, delta HD, itu adalah berlaku untuk setiap 1 mol. Ya. Jadi kalau ini misalnya NaOH-nya 2 mol, ya ini berarti delta H reaksi netralisasi 2 mol NaOH. Jangan delta HN NaOH, jangan. Atau jangan ditulis delta HN 2 mol NaOH, jangan. Jadi delta H netralisasi 2 mol NaOH kalau memang angkanya 2. Ya, kalau ini angkanya 1, jadi ini delta H netralisasi 1 mol NaOH atau delta HN NaOH. Jadi N-nya itu mewakili 1 mol. Ya. Masih banyak delta H yang lain, hanya mungkin ini saja yang biasanya keluar, yang biasanya muncul. Sekali lagi, delta H ini jenisnya, namanya sesuai dengan peristiwa reaksinya apa. Jadi kalau reaksinya larutan, ada delta H larutan. Reaksinya penguapan, ada delta H reaksi penguapan, dan lain-lain. Demikian pertemuan kali ini. Ibu akhiri. Semoga kalian menjadi lebih paham dan lebih mengerti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.